sebagai pengamat kebijakan publik nih, sekaligus pengamat politik di Kabupaten Karawang dengan adanya penggeledahan kemarin yang dilakukan oleh pihak Kajati di kantor Sekda atau di pemerintahan Kabupaten Karawang, bagaimana tanggapan dan pandangannya menurut di mata seorang pakar hukum seperti Pak Haji? Begini, kalau untuk penggeledahan baik itu di kantor bupati, ya mungkin di bawahnya kantor Sekda ya, ataupun di rumah bupati, di rumah Sekda, itu adalah hal biasa. Ya. Karena yang punya hak untuk menyidik, untuk menahan, untuk memeriksa atau untuk menggeledah adalah kejaksaan sebagai penyidik untuk mencari bukti dan kebenarannya. Itu adalah sudah hal biasa, bukan hal yang luar biasa menurut saya, karena adalah merupakan kewenangan, cuma hal biasa. Tapi ini terjadi beberapa saat menjelang atau mendekati waktu pilkada atau di detik-detik waktu politik nih. Bagaimana tanggapannya dengan kejadian itu? Kalau saya begini, sebetulnya kasus ini kan kasus yang lama, bukan kasus yang kemarin sore atau bulan kemarin. Jadi kalau menurut saya bisa saja ini adalah dipolitisir, tetapi dalam hal penegakan hukum tidak bisa bahwa hukum diinjak oleh politik. Bahwa tetap semuanya harus tunduk dan patuh kepada aturan hukum. Hanya momennya saja yang sekarang itu adalah mendekati kepada pilkada di bulan Agustus nanti nih, Agustus, September, Oktober, November, atau Desember, sehingga menjadikan booming di masyarakat bahwa oh ini adalah salah segala macam. Kan itu belum tentu bersalah. Hanya dalam hal pembuktian aja sekarang itu, dalam hal apakah benar atau tidak dalam ruslah tanah yang dibangun untuk Ramayana. Dan itu kan kasusnya kasus lama, bukan kasus kemarin-kemarin. Nah, kemarin itu kemana saja? Gitu. Yang jadi pertanyaan kan itu. Di tahun-tahun kemarin itu kemana? Kan gitu. Kalau sekarang itu pas mendekati pilkada Kabupaten Karawang ini terjadi. Dan mungkin menurut saya kan nanti masyarakat juga bisa menilai lah. Ya, menilainya apakah ini black campaign atau ini ada yang mempolitisir atau misalkan ini nanti ada dalangnya di balik ini. Kan ini kita juga harus mempunyai praduga tak bersalah. Kan belum tentu dia bersalah. Jadi kita kedepankan adalah praduga tak bersalah terhadap Pak Acep Jamburi. Tapi secara prosedural menurut Pak Haji itu emang sudah sesuai dengan prosedur atau seperti apa menurut pandangan Pak Haji? Ya seharusnya kalau secara prosedural itu pas begitu dilaporkan dulu dalam hal penyidikan harusnya masuklah ke dalam kategori kemarin, ya kan? Dalam arti penggeledahan data-data baik di kantor maupun di rumahnya. Dan ingat loh, Sekda nggak punya rumah dinas, ini akan panjang juga kalau berbicara rumah dinas. Karena selama ini Sekda itu tidak diam di rumah dinas. Nah, kemana itu nanti? Ini jadi rentetan lagi nih, kemana tuh rumah dinas Sekda? Karena Sekda itu ada rumah dinasnya, bukan hanya bupati, wakil bupati, tapi Sekda mempunyai rumah dinas. Haknya itu ya? Hak itu, dan hak mutlak seorang Sekda tinggal di rumah dinas. Nah, itu emang sesuai itu hingga ke rumah pribadinya gitu Pak Haji? Kalau dalam hal penggeledahan itu ada hak bagi penyidik ya, sepanjang koridor hukumnya dilaksanakan. Tetapi kemarin juga kalau saya bilang kan upaya paksa ya, kemarin ya ada bilang upaya paksa nih. Menurut saya itu bukan upaya paksa. Kalau upaya paksa bahwa penggeledahan itu dihalang-halangi, baik oleh Satpol PP atau sama kepolisian atau sama anak buahnya Sekda, dihalang-halang itu tidak boleh masuk segala macam, itu baru upaya paksa. Nah, menurut Pak Haji sendiri itu udah kooperatif belum Sekda dalam? Kalau Sekda sangat kooperatif. Sekda itu sangat kooperatif. Dipanggil ke Kejaksaan Tinggi dia datang. Diminta keterangan dia datang. Bahkan yang paling hebatnya saya itu kepada Pak Sekda, ke rumah sendiri dia diantar loh.
diantar sama Pak Sekda. Dia sambil senyum-senyum aja kalau Orang saya lihat di KJT video. yang kemarin ya. Oh iya, sambil senyum-senyum aja dan apapun diberikan sama Sekda. Dan itu saya sangat-sangat jempol. Cuman yang saya sayangkan satu, Sekda itu kan kantornya bersatu dengan kantor bupati. Seharusnya yang punya kantor itu bertanya sebagai pimpinan, sebagai kepala daerah di Kabupaten Karawang, harusnya bupati bertanya dong, rame-rame ada penyidik, tidak mungkin tidak tahu. Harusnya dia bertanya, ada apa ini? Kok staf kami atau sekda kami diperiksa, ada apa? Kasus yang mana? Kan harusnya seperti itu. Ini kan tidak. Bahkan mungkin ketemu juga tidak dengan para penyidik kemarin dari Kejati, dari Bandung. Nah harusnya seorang bupati juga seorang pimpinan harus bertanggung jawab secara moral, tahu maupun tidak tahu. Harus ditanya itu sampai sejauh mana bahwa para penyidik itu menggeledah di sana. Karena bupati harus tahu. Nah, dengan kejadian seperti itu dan prosedur seperti itu, ada menurut Pak Haji nih Maya, bukan menduga tapi ada kecurigaan nggak Pak Haji dengan adanya penggeledahan kemarin? Kalau kecurigaan dan praduga kan boleh-boleh saja, ya kan? Pandangan Pak Haji seperti apa? Pandangan saya bahwa praduga kan boleh-boleh saja, dan praduga saya juga kan belum tentu benar atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata politik, ini kalau kita lihat kacamata politik, ini sepertinya adalah bermain politik, ya kan? Atau dikatakan black campaign lah, kan gitu ya. Tetapi kalau secara kacamata aturan, Kejaksaan Tinggi dalam hal penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan kan ada SOP-nya. Tetapi yang perlu diingat bahwa kemarin itu bukan penggeledahan secara paksa, karena tidak ada yang menghalang-halangi, toh semuanya diunjukkan. Nah, terus ada, ini mah ada, bukan berarti mengkaitkan ya, tapi ada pengamat kebijakan publik yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah pesanan. Terus kedua diperkuat dengan kata Pak Haji tadi kan bulan politik itu kan bulan Agustus menjelang detik-detik menuju pilkada nih. Ya. Nah Pak Haji bagaimana dengan asumsi tersebut Pak Haji, pandangan Pak Haji? Yang saya katakan tadi, sebetulnya orang bisa menyimpulkan kan, ini bukan kita ya, orang bisa menyimpulkan, oh ini bisa saja adalah pesanan dari seseorang yang sama-sama misalkan yang akan maju naik mencalonkan diri sebagai kandidat calon Bupati Karawang. Apalagi booming Sekda udah, apalagi Pak Sekda itu sudah positif, ya, sudah positif bahwa dia akan naik mencalonkan diri menjadi calon Bupati Karawang untuk 5 tahun ke depan. Nah, bisa saja itu seperti itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa selama di Indonesia nih, tidak ada yang tidak bisa. Tetapi kan itu cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak fair. Nah, gambarannya sendiri seperti apa misalkan kejadian kemarin itu dikaitkan dengan pesanan politik Pak Haji? Bisa menggambarkan nggak Pak Haji? Gambarannya begini, kalau menurut saya sih gambarannya ini gambaran positif bagi Acep Jamhuri. Kenapa? Karena dia sekarang itu merupakan orang yang teraniaya. Saya sampaikan ini, Acep Jamhuri adalah orang yang teraniaya, baik itu menjadi korban yang sekarang untuk memaju di calon pilkada 2024-2029, ya kan? Yang selanjutnya juga dia adalah kalau dikaitkan lagi dengan hal tersebut, kan ruslah tanah untuk itu kan sudah lama kasusnya, bukan kemarin sore saya katakan. Kalau mau kenapa nggak dari dulu? Makanya masyarakat bisa menyimpulkan apakah ini ada pesanan atau tidak, tetapi saya akan bongkar siapa dalang di balik ini. Itu aja. Nah, terus terakhir itu Pak Haji, terkait dengan nama baik Pak Haji, ini kan kejadian kemarin sudah terlanjur mencuat ya ke publik ya, bahkan banyak para pengamat kebijakan dan beberapa elemen masyarakat mengomentari kejadian kemarin Pak Haji. Ini untuk meredam atau memulihkan nama baik ya mungkin pihak-pihak tertentu dengan adanya kejadian ini yang dianggap dirugikan, itu seperti apa Pak Haji? Sebetulnya gini, tersendirinya juga kalau intan yang terkubur oleh debu, maka begitu angin datang debu akan hilang, intannya akan keluar. Sebetulnya secara tersendirinya ini akan pulih kembali,
dan akan ketahuan siapa dalang dibalik ini, siapa orang-orang yang bermain politik, kan gitu ya. Nanti akan ketahuan. Itu saja. Makasih Pak Haji.